Bulu tangkis atau badminton adalah salah satu olahraga permainan bola kecil yang dimainkan menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya, serta memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket, yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan, kok atau shuttlecock melewati jaring net agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi juga disebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianzi, yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki, objektif permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecocks sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Fun mempublikasikan kartun untuk ini. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam, sekarang Thailand. Selagi mereka mengkolonisasi Asia, ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India, pada abad ke-19. Saat mereka menambahkan jaring net dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab itu, kota Pune dikenal dengan sebelumnya sebagai Pona. Permainan tersebut juga dikenal sebagai Pona pada masa itu. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar. Panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring net setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring net harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Forehand grip. Ketika memegang raket dengan cara ini, kamu harus mengatur bagian tangan yang berada di antara ibu jari dan jari telunjuk agar berada dalam posisi yang menempel pada permukaan tangkai raket yang sempit. Sementara itu raket berada dalam posisi miring. Ketika melakukan cara ini, kondisi tangan pada saat memegang raket hampir sama saat mengepal. Bentuk pegangan yang dihasilkan bagian antara jari telunjuk dan ibu jari menyerupai huruf P. Usahakan juga agar posisi pegangan terhadap raket tidak berubah-ubah. Bersikaplah rileks dan jangan kaku agar pukulan yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Backhand grip. Anda dapat memperhatikan gambar di samping.
Backhand grip. Untuk melakukan cara ini, posisi ibu jari yang sebelumnya forehand grip lebih didekatkan dengan daun raket, sementara raket diputar seketika seperempat menuju ke kiri. Titik tumpu kekuatan pada cara ini terletak di pergelangan tangan. Combination grip. Sesuai dengan namanya, combination grip merupakan gabungan antara forehand grip dan backhand grip. Jadi, ketika melakukan combination grip, maka cara memegang raket dapat berubah sesuai dengan arah datangnya cock atau shuttlecock. Posisi raket dalam melakukan cara ini adalah miring. Tahap melakukan gerakan servis pendek pada permainan bulu tangkis. Pandangan mata mengarah ke depan, posisi badan lurus tegak dan rileks, berat badan bertumbuh pada kedua kaki, tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang shuttlecock. Yang kidal menyesuaikan. Pergelangan tangan yang memegang raket sedikit ditekuk. Pemegang raket kanan maka kaki kanan berada di depan. Begitu yang kidal menyesuaikan. Antara lutut kanan dan kiri tidak ditekuk. Posisi shuttlecock berada sejajar dengan pusar. Perkenaan kepala shuttlecock harus tepat pada kepala raket. Pindahkan berat badan pada bagian depan atau ujung kaki kanan. Yang kidal juga menyesuaikan. Posisi kaki kiri ketika melakukan servis sedikit ditekuk. Kidal juga menyesuaikan. Posisi raket sejajar dengan shuttlecock. Gunakan sedikit gerakan pada pergelangan tangan untuk melakukan kontak raket pada shuttlecock. Arahkan shuttlecock rendah di atas net. Akhiri gerakan ini dengan raket mengarah lurus dengan gerakan shuttlecock. Setelah selesai memukul, kembali ke posisi siap. Pandangan mengikuti arah bola. Servis panjang dalam permainan bulu tangkis. Berdiri rileks pada daerah servis, kok dipegang di depan badan, berat badan pada kaki belakang. Pindahkan berat badan ke depan, jatuhkan kok bersamaan dengan itu, ayunkan raket ke depan atas melalui bawah pinggang, dan pukullah kok dengan kuat. Lanjutkan gerakan memukul sampai posisi raket menghadap atas. Setelah memukul, segera kembali ke posisi siap. Forehand merupakan pukulan yang diayun dari belakang badan kita dengan arah depan raket dan telapak tangan kita menghadap shuttlecock. Langkah-langkah melakukan pukulan forehand, peganglah raket dalam posisi forehand. Genggam raket dengan rileks sebelum melakukan pukulan forehand. Bergeraklah cepat sehingga posisi badan berada di depan shuttlecock. Posisi kaki kiri di depan sementara posisi kaki kanan berada di belakang, segaris lurus dengan shuttlecock. Posisi badan dimiringkan sejajar dengan arah kaki. Pukullah shuttlecock sambil bahu diputar ke depan. Biarkan gerakan tangan terus ke bawah. Jika akan melakukan pukulan clear, pukullah shuttlecock sekeras mungkin. Untuk lebih jelasnya silakan simak video. Melakukan pukulan backhand. Langkah-langkah yang melakukan backhand, yang pertama adalah peganglah raket dengan menggunakan backhand grip. Ayunan raket relatif pendek, dilakukan dari posisi tidak dominan. Posisi raket harus berada di atas atau menunjuk ke atas sementara tangan yang memegang raket harus dekat dengan bahu yang berlawanan.
Tubuh bagian atas diputar jauh saat shuttlecock melaju. Teknik pukulan backhand yang benar menggunakan ayunan pinggul bahu dan siku yang bergerak berbarengan. Terakhir yang paling penting adalah gerakan pergelangan tangan yang tepat untuk memukul shuttlecock. Kondisi tangan dalam keadaan rileks. Untuk lebih jelasnya simak video. Smash adalah pukulan overhead yang diarahkan ke daerah lawan secara menukik dan dilakukan dengan kekuatan penuh. Jenis pukulan ini identik sebagai pukulan menyerang. Cara melakukan smash. Perhatikan posisi footwork pada saat akan melakukan smash. Tangan, tubuh harus dalam keadaan rileks. Mulailah dengan lengan yang tidak memegang raket menunjuk ke arah shuttlecock, sementara lengan yang memegang raket diangkat dengan siku. Ditekuk dan pergelangan tangan tegak sehingga raket berada di atas dan menunjuk ke atas. Putar bahu pada tangan yang memegang raket ke arah depan dan ke bawah. Usahakan sebisa mungkin. Jika tidak melakukan smash, lompat pada saat bahu berputar secara bersamaan, ayunkan kaki yang searah dengan raket. Sementara lengan bawah diayun ke depan. Lecutlah atau tekuk pergelangan tangan. Shuttlecock yang mengenai raket harus berada di bagian tengah dengan permukaan raket yang rata. Titik tumpuan harus sedikit di depan. Untuk lebih jelasnya silakan simak video. Drop shot adalah pukulan yang dilakukan seperti smash. Perbedaannya hanya pada posisi raket pada saat akan melakukan pukulan. Jika smash dilakukan dengan kekuatan penuh, maka drop shot hanya dipukul dengan dorongan atau sentuhan yang halus. Cara melakukan pukulan drop shot. Posisi tangan menggunakan pegangan forehand grip. Pegang raket dengan posisi menyamping badan atau bahu. Genggam raket dengan rileks. Upayakan bergerak cepat untuk mendapatkan posisi badan berada di belakang shuttlecock. Pukul raket dengan posisi tangan lurus, dorong atau sentuh shuttlecock dengan halus. Arahkan shuttlecock dengan arah bola melengkung ke sebelah kanan jika akan memberikan drop shot ke arah forehand, dan arahkan bola melengkung ke kiri jika akan melakukan backhand. Posisi akhir raket mengikuti arah bola. Posisi gerak langkah sebelum dan setelah memukul harus diperhatikan. Pukulan jenis ini mengandung aspek kehalusan dan gerak tipu. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Cara melakukan lob: letakkan posisi tangan pada pegangan forehand grip, pegangan raket dan posisinya di samping bahu. Posisi badan menyamping atau vertikal dengan arah net. Posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri, dan pada saat memukul bola harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kiri. Posisi dalam keadaan siap untuk memukul. Ayunkan raket. Pukul shuttlecock seperti gerakan melempar atau lecut pergelangan tangan saat raket mengenai shuttlecock. Pada saat shuttlecock menyentuh raket, tangan harus lurus. Posisi akhir raket mengikuti arah bola, lalu dilepas. Serang raket jatuh di depan badan. Biarkan ayunan raket terus ke arah bawah pinggang, jangan ditahan. Setelah memukul, kaki kiri mendarat lebih dulu di bagian depan kaki, dan badan harus condong ke depan. Akan lebih baik jika saat melatih pukulan ini dibantu oleh teman di seberang lapangan yang bertugas sebagai sparring. Untuk lebih jelasnya simak video.
Netting adalah jenis pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Cara melakukan netting: pegang raket serileks mungkin. Shuttlecock harus diambil di atas atau setinggi mungkin. Usahakan laju shuttlecock serendah mungkin dengan bagian atas net. Usahakan jatuhnya shuttlecock serapat atau sedekat mungkin dengan net. Untuk lebih jelas, silakan simak video.